Oke teman-teman, balik lagi sama aku. Jadi kali ini kita bakal bareng-bareng bikin project. Nah, projectnya tuh kita bakal bikin DC speed control motor gunain IC timer 555. Nah, dalam pembuatan project ini kita bakal gunain dua tools nih atau aplikasi. Yang pertama kita bakal gunain Proteus seperti yang tertera di layar kali ini. Nah, Proteus ini digunain buat simulasi rangkaian yang bakal kita buat nanti. Terus yang kedua kita bakal gunain KiCad. KiCad tuh kita bakal gunain buat bikin skematik sama routing PCB-nya. Jadi kita nanti bakal bikin routing langsung PCB. Nah, hasilnya nanti kita bakal bisa lihat 3D-nya gitu. Nah, langsung aja nih kita bakal masuk ke aplikasi Proteus seperti kayak yang di layar ini. Nah, kemudian kita bakal nyari komponen-komponen yang diperluin. Mungkin bakal aku cepetin di sini buat nanti aku kasih lihat komponennya apa aja seperti itu. Nah, seperti kayak yang di layar ini, aku udah ngumpulin semua komponen yang diperluin. Jadi yang diperluin tuh ada satu sumber DC 5 volt atau pakai baterai gitu. Terus pakai IC 55-nya. Terus pakai kapasitor non polar ukurannya 1 nanofarad. Terus pakai satu kapasitor polar ukurannya 1 microfarad atau 1 mikrofarad. Terus pakai dua resistor, yaitu resistor satunya tuh 2,2 kilo ohm, yang kedua 10 kilo ohm. Nah, kita juga bakal pakai resistor variabel nih atau potensio, ukurannya tuh 100 kilo ohm. Terus kita juga pakai diode, jumlahnya 3. Kita pakai tipe 1N4007. Terus kita juga pakai transistor tipe NPN dan juga pakai motor DC. Nah, buat melihat gelombangnya nanti atau modulasi pulsanya, kita bakal gunain osiloskop sebagai alat instrumentasi seperti itu. Nah, mungkin nanti komponennya bakal ditata kayak gini sebelum dikasih garis atau wiring. Nah, buat wiringnya sendiri nanti bisa ikutin video yang ada di dalam ya. Jadi tinggal ikutin aja. Mungkin bisa aku cepetin biar nggak makan waktu. Nah, buat hasil wiringnya tuh bakal seperti ini. Jadi sesuaiin aja sama apa yang ada di video. Aku bakal jelasin dikit tentang cara kerja atau konsep DC speed control motor ini. Nah, konsepnya tuh seperti mirip kayak kita bikin driver motor pakai BWM, yang dimana driver motor DC itu mengatur lebar sisi positif dan negatif pulsa kontrol pada frekuensi kerja yang tetap. Jadi semakin lebar sisi pulsa positif maka semakin tinggi kecepatan putar, dan semakin lebar sisi pulsa negatif maka akan semakin rendah kecepatan motor DC. Tuh. Terus rangkaian di atas atau rangkaian yang kita buat ini itu ngasih gambaran tentang teknik BWM ini. Jadi IC55-nya tuh diset sebagai astabil multivibrator dengan frekuensi kerja tetap atau nilai RC-nya tetap, dengan output yang diberikan ke rangkaian driver motor DC yang diatur dengan MOSFET atau transistornya tadi. Kemudian konsep dasar kontrolnya tuh menggunakan rangkaian dengan penambahan 2 dioda yang mengendalikan proses charge dan discharge kapasitor yang ukuran 0,1 mikrofarad. Kemudian posisi tuas potensio yang ukurannya tuh atau kapasitasnya 100 kilo ohm itu terhubung dengan dua buah dioda tersebut ya. Nah,
potensio tersebut itu akan menentukan waktu charge dan discharge kapasitor tersebut. Seperti itu sih. Kemudian nanti bakal tak jelasin ada 3 posisi tuas potensio dan bentuk modulasi pulsanya seperti pada di osiloskop. Nah, ini contoh simulasi ya pakai Proteus. Jadi ini ada motor DC yang kelihatan berputar di situ, terus ini ada osiloskop. Wiringnya tuh terserah mau di channel A, B, C, D. Ini pakai 2 channel nggak apa-apa, tapi yang diatur cuma 1 channel. Kita bakal lihat di channel A saja. Kemudian ini adalah RV atau potentiometer yang nantinya digunain buat mengatur duty cycle-nya. Kemudian ini channel A bakal diatur tegangannya. Itu pakai 1 volt buat ngelihat nanti gelombangnya gimana, terus iter. Nah, ini adalah posisi ketika 100% duty cycle. Jadi gelombangnya tuh bentuknya akan seperti ini. 50% maaf. Kemudian kita bakal ngatur di 15%. Nanti akan terjadi perubahan bentuk gelombangnya. Jadi ketika 15% bentuk gelombangnya akan seperti ini. Lebih kecil, tapi yang ke bawah lebih kecilnya. Nah, kemudian kita bakal ngatur ke 95%. Jadi hambatannya semakin besar. Nah, bentuknya tuh bakal terbalik sama yang 15% tadi. Jadi bentuknya akan seperti ini. Seperti itu. Oke, jadi yang kedua nih, langkah kedua, kita bakal bikin skematik di aplikasi KiCad. Jadi nanti skematiknya tuh sama kayak di Proteus, akan tetapi input sama outputnya tuh diganti komponen pin header atau soket. Jadi nanti nggak pakai langsung baterai atau motor gitu, jadi cuma pin. Nah, ini kita bakal drag aja komponennya di sini. Kita nyari pakai di yang sebelah kanan, yang ketiga dari atas. Gitu. Mungkin aku bakal cepetin aja cari komponennya. Nah, ini udah ada semua komponennya. Mungkin kita bakal atur komponennya seperti tadi biar lebih gampang buat wiringnya. Jadi nanti wiringnya bakal diatur dalam posisi komponen yang seperti ini. Nah, seperti ini. Cukup dipas-pasin aja, artinya bebas, mau gimana bentuknya bebas, yang penting kalian paham. Kemudian kita bakal langsung wiring aja. Nah, di sini mungkin bakal aku cepetin juga nanti biar kalian gak bosan juga ngeliat orang wiring-wiring. Mungkin aku bakal cepetin. Nah, nanti hasil wiringnya bakal kayak gini. Bakal ya persis sama kayak yang di Proteus tadi penempatannya. Kemudian setelah kalian selesai buat semuanya tuh kalian harus sign footprintnya. Nah, footprintnya tuh udah aku tunjukin seperti yang di video, cukup sama seperti itu aja.
Nah, setelah itu harus diupdate PCB from schematic sampai kayak gini, ada muncul peringatan kayak gini. Jadi kita nggak ada errornya, tinggal update. Nah, kita di sini udah sampai ke tahap terakhir pada desain PCB ini. Jadi setelah update footprint tadi, kita bakal masuk ke tempat routing PCB. Nah, di sini kita bakal atur dulu posisinya sesuai dengan apa yang kalian mau, sebenarnya bebas di mana aja. Yang penting nanti routing atau jalurnya itu nggak nabrak. Jadi kita bakal seperti ini aja. Nah, jangan lupa kita kasih kotak atau ya pembatas dengan tombol yang 8G cuts gitu, biar terpotong PCB-nya. Nah, sekarang kita mulai routing aja nih. Jadi aku bakal cepetin routingnya biar nggak bosan juga lah. Pokoknya kalau mau routing tuh yang penting kalian posisiin komponennya itu pas, jadi nggak bakal memakan waktu banyak dan nggak bakal apa yang namanya ribet atau bundet gitu. Jadi yang penting pas sehingga rapi juga nantinya, dan sebisa mungkin ukurannya sekecil mungkin karena biar kelihatannya bagus saja. Nah, di sini aku pakai layer yang biru, itu bottom layer. Nah, ukurannya tuh kalian sebenarnya bebas, tapi kalau menurutku lebih baik di atas 0,6 aja. Kalau aku di sini pakainya 1 mm. Nah, dimana ukurannya tuh udah kelihatan gede-gede tapi nggak nabrak-nabrak, jadi hasilnya tuh kelihatan rapi gitu. Nah, nanti hasilnya bakal kayak gini, hasil akhirnya seperti itu. Nah, jadi nanti hasil 3D nya atau real PCB nya tuh kayak gini. Itu bagian atas dan ini bagian jalurnya, seperti itu. Nah, itu aja tutorial dari aku. Kalau misal suka dengan videonya bisa dilihat atau diikuti tutorialnya, disimpan juga bisa. Nah, kalau misal ada kritik saran boleh juga langsung di kolom komentar. Terima kasih.